kasih. Silakan dimulai. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari grup 32 tim P telah melakukan analisis pemesanan pada Hotel Araya di tahun 2016. Selanjutnya, di sini saya Nur Arya Hidnasiar, tidak sendiri, ditemani oleh Kak Sisilia dan Kak Raihan sebagai PIC Data Analis, Kak Kristo sebagai PIC Data Cleaning, Kak Sabira dan Kak Aulia sebagai PIC Data Visualization dan Communication. Kemudian metodologi yang kami pakai, yang pertama kami mendefinisikan problem dan question mengenai pemesanan hotel, kemudian melakukan data cleaning dan membuat EDA. Kami melakukan analisis data juga membuat visualisasinya, kemudian memberikan insight dan rekomendasi. Selanjutnya, hal yang akan kami bahas yaitu ada data overview, problem definition, analisis, recommendation, dan yang terakhir dashboard. Kami mengambil data ini dari 3 negara, yaitu dari Portugal, Inggris Raya, dan juga dari Prancis di tahun 2016. Kita bisa lihat bahwa profit ini meningkat sebanyak 230,91% dari Januari hingga Agustus di tahun 2016. Kemudian profit ini menurun sebanyak 47,88% dari bulan September hingga Desember di tahun 2016. Sehingga kita bisa mendapatkan problem definition-nya, yaitu terdapat 47,88% penurunan hotel booking setelah peak profits di tahun 2016. Next. Hal ini dapat terjadi mungkin karena beberapa hal. Yang pertama dari segi harga, mungkin terlalu mahal atau minimnya diskon, atau dari pelayanannya mungkin kurangnya fasilitas atau kurangnya pegawai. Kemudian dari seasonnya mungkin sedang periode sekolah atau periode kerja. Next. Untuk objektifnya, bagaimana kita meningkatkan hotel bookings ini sebesar 10% dalam waktu 3 bulan. Yang pertama kami hitung adalah customer segmentation. Di sini kita bisa lihat bahwa customer yang mendominasi dalam pemesanan hotel ini adalah individu sebanyak 83,9%. Ini terjadi setiap bulannya sepanjang tahun 2016, dan puncaknya itu ada di bulan Agustus sebanyak 1.805, kemudian untuk peak of group bookings-nya itu puncaknya ada di bulan Oktober sebanyak 521. Selanjutnya, tingkat pembatalan. Pada tahun 2016, jumlah total pesanan yang dibatalkan itu berjumlah 5.806 dengan rasio 26,5%. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan, itu merupakan grafik tren pemesanan hotel per bulan. Jadi pembatalan pemesanan hotel terbanyak terjadi pada bulan Agustus, itu di mana merupakan jumlah pemesanan tertinggi pada tahun 2016. Selanjutnya, tingkat retensi. Pesanan pada tahun 2016, pesanan dari pelanggan tetap itu berjumlah 7%. 7% itu yang mana itu dari pelanggan tetap berasal dari segmen korporasi. Selanjutnya, total pendapatan per bulan. Pada tahun 2016, total pendapatan tertinggi itu terjadi pada bulan Agustus. Itu mungkin terjadi karena ada beberapa hal. Mungkin salah satunya yang dapat mempengaruhi itu adalah musim. Selanjutnya di sini kami zoom in di bulan Agustus pada market segmen. Ternyata di bulan Agustus ini, revenue paling tinggi didominasi oleh market segmen online travel agent, yaitu sebanyak 170.345 revenue. Baiklah, untuk rekomendasi yang dapat kami berikan, yang pertama, buat campaign promosi khusus. Jadi selama periode booking rendah, pertimbangkan untuk membuat promosi khusus seperti diskon musiman, paket akomodasi dengan makanan, ataupun penawaran eksklusif untuk pelanggan yang datang kembali. Yang kedua, buat campaign pemasaran musiman. Buat pemasaran khusus yang meng-highlight daya tarik beberapa musim tertentu. Yang ketiga, buat loyalty program yang menawarkan diskon eksklusif, penawaran khusus, ataupun point reward kepada pelanggan yang sering melakukan pemesanan di Hotel Araya. Next. Yang keempat, buat layanan pelanggan unggul, pastikan layanan pelanggan di area hotel selalu dalam kualitas terbaik. Yang kelima, revisi harga dan penawaran. Lakukan evaluasi dan optimalkan strategi penetapan harga. Perhatikan apakah ada persaingan harga dengan kompetitor ataupun musim travel yang mempengaruhi harga. Yang keenam, manfaatkan promosi dengan online travel agency. Ambil keuntungan dari promosi dan iklan yang ditawarkan oleh online travel agency yang termasuk penawaran khusus, hotel highlighting, dan iklan-iklan yang menjanjikan.
Kemudian kami juga membuat dashboard dari area hotel yang mana data diambil dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Pada periode tersebut, area hotel memperoleh total revenue sebesar 1.950.000 dengan total canceled booking 5.337 dan memiliki 1.495 repeated guest. Total dari hotel bookingnya yaitu 21.249. Pada bagian total hotel booking per bulan, bisa dilihat bahwa pemesanan tertinggi terdapat di bulan Mei dan Oktober. Kemudian pemesanan terendah ada di bulan Januari dengan hanya 1.100 total booking. Kemudian negara Portugal merupakan negara yang paling tinggi total booking hotelnya, yang mana mencapai 12,2 ribu, disusul Britania Raya dengan jumlah 4,8 ribu, dan di posisi terakhir adalah Prancis yaitu 4,3 ribu total booking. Selanjutnya, total revenue per bulan tertinggi dari area hotel ada pada bulan Agustus, yang totalnya adalah 253,3 ribu. Dan pendapatan terendah terdapat pada bulan Januari. Presentase canceled booking pada periode ini yaitu 25,1%. Berikutnya, pada bagian repeated guest, 7% pemesanan datang dari loyal customer. Sementara 93% lainnya adalah customer baru. Yang terakhir yaitu total revenue berdasarkan dari market segment. Pada diagram menunjukkan bahwa total revenue tertinggi ada pada online travel agent di mana mencapai 1,1 juta. Sedangkan total revenue terendah ada pada complementary dengan jumlah 940. Next. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ada feedback atau pertanyaan mungkin bisa disampaikan juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para analis dari tim divisi analis dari Araya ya. Mungkin Pak Dilan bisa Pak, silakan Pak ditanggapi Pak analisa tim analis Pak buat tahun ini Pak. Silakan Pak. Iya, analisanya bagus ya. Dari tadi nggak ada yang analisanya kurang. Paling gue komeninnya, jadinya gue susah ya komeninnya ya. Gue komenin desain lagi ya. Coba ke slide 8 deh. Customer segmentation. Siapa nih yang pegang ininya? Cuman di beberapa visualisasi menurut gue masih bisa ditambahin ini legend ya. Kan ada color coding di situ. Coba deh slide 8 dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya yang kiri ketahuan tuh, oke, yang coklat muda itu grup, yang coklat tua individual gitu ya. Cuman yang di kanan kan nggak dikasih tahu ya, atau sebenarnya dikasih, biasanya ada legendnya tuh, kotak warna apa artinya apa, warna apa artinya apa. Gue sempet bingung kalau bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Ini yang banyak yang mana, terus yang next slide juga mirip-mirip deh kayaknya. Nah, ini kan sebenarnya dijelasin ya, 26,5% cancel, coklat muda, coklat tuanya 73,5. Sebenarnya yang kanan adalah zoom in dari si yang 26,5 gitu ya. Cuman mungkin legendnya bisa diperjelas biar orang langsung nangkep. Soalnya tulisan cancelnya kan lumayan kecil. Selain dari itu kayaknya udah ya. Oh, sama yang ini dong, retention rate. Coba lihat. Retention rate itu 7%, 7% kalimat highlight yang di bawah ya, 7% of loyal customer come from the corporate market segment. Oh, maksudnya dari 7% itu paling banyak corporate gitu ya? Iya. Oke. Ya udah, clear sih dari gua. Thank you. Rekomendasinya semua nyambung, bagus. Good job. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak Dilan. Oke, selamat grup 32 dengan berakhirnya pitching grup 32 tadi, guys. Berarti mengakhiri juga pitching day kita malam ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu semuanya, guys. Sore. Saya standing applause deh. Standing applause dulu. Oke, selamat ya. Mantap, good job. Saya bangga sekali ya dengan performa ya. Oke, kalau gitu silakan dimulai 32. Selamat presentasi. Sikat, guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Hendy, Kak Rahmat, Kak Mentor, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari tim P Grup 32 akan mempresentasikan capstone project kami yang bernama Health News. Next. Untuk tim kami itu ada saya, Aulia, ada Kak Nur Arya, Kak Safira, Kak Sisil, Kak Raihan, dan Kak Kristo. Next. Hal yang akan kami bahas, yang pertama itu about health news, kemudian diakhiri dengan recommendations. Next. Health News adalah portal berita yang fokusnya itu ke kesehatan. Selain berita, kita juga menampilkan beberapa artikel mengenai mental health, lifestyle, dan juga food health. Health News is sahabat isu kesehatan for kaum rebahan. Jadi Health News ini sangat mudah diakses kapanpun, dimanapun, dan bisa pakai apapun. Bisa pakai PC, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bahkan bisa sambil rebahan juga, saking user-friendly-nya. Kenapa kita milih Health News? Karena yang pertama, topik kesehatan ini sangat penting dan bisa diakses oleh semua kalangan dan semua usia. Dan kita tahu bahwa topik berita tentang kesehatan ini masih sedikit, plus artikelnya itu mungkin masih sedikit ya. Terus Health News ini menampilkan berita yang kredibel, up to date, dan terhindar dari hoax. Next. Baik, di bagian fitur kita menampilkan berita tentang kesehatan, artikel tentang mental health, lifestyle, dan food health. Untuk yang lainnya juga terdapat login dan subscribe. Next. Proses pembuatan aplikasi dimulai dari HTML dan CSS dan berakhir pada menghubungkan front-end dan back-end. Next. Di bagian project highlight terdapat navbar. Ada beberapa pilihan. Bila diklik akan mengarahkan ke halaman yang diinginkan. Di portal berita ini kami juga menampilkan artikel yang berhubungan dengan kesehatan. Di bagian akun dan subscribe, jika pengguna ingin berlangganan bisa mengklik tombol subscribe, namun sebelumnya harus memiliki akun dan login terlebih dahulu. Next. Website ini tidak hanya bisa diakses melalui laptop dan PC, tetapi juga bisa melalui handphone. Next. Selanjutnya, tools yang akan kami gunakan dalam pembuatan website ini ada Visual Studio Code, ada GitHub, Postman, Figma, dan database. MySQL. Next. Oke, pada halaman HTML ini kami menggunakan kontainer, di mana dalam kelas tersebut juga terdapat kelas lagi. Next. Di halaman CSS ini, melakukan styling pada hampir semua kelas HTML dan beberapa fitur yang ada pada Health News seperti subscribe, kategori items, dan lain-lain. Next. Pada JavaScript ini terdapat beberapa fungsi, yaitu ada function validate form. Pada function ini mengambil nilai dari elemen dengan ID username dan password, dan kemudian melakukan pengiriman form dengan mengakses form pada ID login form. Sedangkan pada function toggle password visibility, untuk mengganti tipe input dari elemen dengan ID password antara password dan teks, serta mengubah gambar latar belakang. Next. Selanjutnya ada backend. Di backend ada beberapa folder dan ada tampilan index.js. Yang pertama ada folder config berisi file database, itu berfungsi untuk menghubungkan ke database. Selanjutnya for controller itu berfungsi untuk mengandung beberapa logika dan kontrol untuk rute API. Folder model itu berfungsi untuk membuat struktur tabel di database. Ada folder root itu berfungsi untuk tempat mengelola rute endpoint API yang akan diakses oleh klien. Yang terakhir, file index berfungsi sebagai file utama titik masuk atau endpoint dari aplikasi. Next. Selanjutnya ada mockup dan prototype. Ini adalah tampilan prototype yang kami buat menggunakan Figma. Next. Selanjutnya ada problem solution dan recommendation. Kami menemukan beberapa kendala dalam pembuatan proyek kali ini.
Yang pertama itu kami kurang paham dalam mengerti beberapa fungsi di setiap folder. Jadi kami mengatasi permasalahan itu dengan lebih memahami rute dalam pembuatan backend dengan cara mengulang video pembelajaran dan banyak menonton video tutorial. Selanjutnya ada Notman yang error. Kami mengatasinya dengan menginstal Notman dan menginstal kembali. Selanjutnya ada fetch API error dan login. Kami mengatasinya dengan membuat tabel di database. Next. Oke, untuk di bagian demonya, ini merupakan tampilan dari website yang kami buat. Di mana di sini terdapat home, ada mental health. Ini kategori-kategori dari news portalnya. Di sini ada lifestyle, ada full head, dan juga di sini ada account yang mengarahkan ke login. Jika user tidak memiliki akun, bisa klik sign up here di sini. Jika sudah, bisa mengisikan username-nya. Lalu klik login di sini, maka akan mengarahkan ke tampilan utama dari website yang tadi. Nah, seperti ini. Dan admin account tadi diganti di sini menjadi admin sesuai username yang ada yang diinputkan tadi gitu. Ini untuk detailnya seperti ini. Lalu di bagian home sini berisikan semuanya tentang berita-berita yang ada di kategori kayak mental health. Di sini juga ada, di sini juga ada populernya. Lalu di bawahnya ada full health juga. Lalu di bagian bawah sini ada tombol subscribe, di mana user bisa ngeklik subscribe ketika sudah login. Seperti ini, akan muncul pop-up berlangganan berhasil. Jika tidak, mungkin semisal ingin logout, bisa diklik di admin ini. Ingin logout akan muncul, lalu diklik OK. Jika ingin subscribe, harus login terlebih dahulu, diklik OK, maka akan ngedirect ke bagian login seperti itu. Mungkin di bagian bawah sini juga ada sama seperti yang ada di atas ini, dan juga ada see more about our team. Ini kami membuat, dan juga mungkin itu sih. Mungkin itu saja untuk demonya. Selanjutnya ada recommendation, itu untuk mengembangkan web aplikasi kami. Yang pertama untuk membuat fitur pencarian, forum interaktif, notifikasi pemberitahuan, opsi multibahasa, dan terakhir kalkulator kesehatan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih tentang kesehatan ya. Kalau boleh tahu ada tentang kesehatan dompet nggak guys? Hehehe. Kesehatan dompet juga penting tuh ya. Oke, Udah masuk tanggal tua ya? udah masuk tanggal tua ya. Mantap teman-teman nih grup terakhir nggak kalah keren ya Kak. Berarti Kak Iya, nggak kalah kece guys. Oke kalau gitu Karama silakan Kak langsung aja. Oke, tadi pitching-nya buat penjelasan teknikalnya yang function udah bagus banget, sangat baik ya buat penjelasan, kalian ngejelasin function yang ada di front end-nya, terus cara kerjanya kayak gimana, buat function-nya ini buat apa gitu, itu udah bagus banget. Terus buat arsitekturnya itu tadi detail banget ya buat ngejelasinnya nih, yang terutama yang backend nih. Kalian ngejelasin buat tiap foldernya itu responsibility-nya apa, terus kalian pakai dependensi apa, terus di sini kalian nunjukin potongan kode juga ya buat yang index.js gitu, di mana ini core script kalian ya, script utama kalian buat ngejalanin si aplikasinya. Jadi saya ngelihat yang index.js ini udah kebayang buat arsitektur backend kalian kayak gimana. Cuman saya lihat ini di bagian yang web front end yang udah di deploy. Ini kalian masih pakai mock API ya.
Kenapa ya? Soalnya kalau saya lihat back end-nya itu kelihatan udah jadi sih, udah bagus banget gitu. Kalau di sini saya lihat ada mock API berita nih. Saya berita di mana ini nembaknya ke mockAPI.io. Kenapa tuh guys? Ada kendala kah buat di server backend-nya atau kenapa tuh? Izin jawab Kak. Oke, silahkan Raihan. Sebenarnya itu awalnya itu mau pakai News API. Terus saat udah di deploy front end-nya, itu beritanya nggak muncul Kak. Jadi Oh, oke. itu back end-nya jadi di Sorry, kepotong buat suaranya. tabel berita sendiri. Jadi mungkin tabel beritanya itu mungkin buat plan B Kak. Oh, oke oke. Buat Tapi udah cadangan. jalan ya buat tabel beritanya. Kalau nggak, Halo Raihan. Buat Halo. tabel beritanya udah beres Halo, Kak. atau udah dibuat? Halo Kak, suaranya Iya masuk ya. nggak, Kak? Masuk masuk. Udah dibuat Kak. Itu sebenarnya itu tabel beritanya itu cuma buat cadangan Kak. Soalnya kan Oh, oke. awalnya pakai News API itu nggak muncul. Terus Kak Arya itu punya inisiatif buat pakai mock API. Jadi tabel buat beritanya nggak kepake Kak. Oke, buat pitching seenggaknya jadi nggak kena masalah di deployment-nya ya. Ini deploy backend-nya ke Cyclic atau ke Railway ini? Database pakai Railway Kak. Kalau deploy-nya pakai server backend-nya? Cyclic. Oh, server backend-nya pakai Cyclic. Kalau gitu boleh lihat yang Railway MySQL table-nya nggak? Di MySQL Railway-nya. Itu kan harusnya udah ada table API-nya ya, table database-nya. Ada Kak. Tapi tadi aku coba buka, tapi ada error itu Kak, 404 not found gitu Kak. 404 di mananya tuh? Di Railway-nya. Oh, boleh sambil share screen aja? Udah bisa. Oh, udah bisa. Oke. Izin share screen. Silahkan. Ini Kak. Sebentar, belum muncul. Ini buat database-nya. Nah, oke, udah muncul. Boleh diklik tabel beritanya? Ini Kak. Oke, mantap kalau kayak gitu. Oke, udah cukup buat share screen-nya. Thank you Raihan buat jawabannya sangat memuaskan. Nice. Terima kasih Kak. Oke. Ini saya lihat soalnya buat back-end-nya itu kalian udah jalan nih. Soalnya tadi itu saya lihat-lihat ya sambil nyoba itu web yang udah di-deploy sama kalian. Ini ada manggil ke mock API IO gitu. Saya kira back-end-nya ada kendala atau gimana gitu. Soalnya kalau dilihat di project-nya, ini udah jadi nih si back-end-nya, API-nya udah bisa dipakai, model definition-nya udah benar gitu. Terus buat deklarasi roots-nya itu udah benar banget gitu, ada source-nya juga gitu. Ini berarti antara, jadi saya tadi tuh curiganya antara saya kliknya kena limit atau pas deployment-nya ada error nih. Tapi kalian bagus banget ya nginisiatifin buat pakai mock API ini. Mock API-nya bukan buat kayak apa ya, sebagai back-end utamanya, tapi buat nge-backup nih pas pitching gitu. Itu bagus banget gitu. Sering terpakai pas lagi pitching ke klien buat produk MVP gitu. Jadi produk yang minimum viable product atau produk yang baru fitur-fitur utamanya aja yang dibikin, itu biasanya pas pitching bakal banyak bug nih. Inisiasinya atau perbaikinya biasanya antara pakai mock API atau kita pakai data dummy gitu di front end-nya buat pitching aja gitu. Itu udah bagus banget grup 32 buat cara resolve masalahnya ya. Jadi
saya salut banget buat metodologi kalian, cara pitching-nya udah bagus banget. Terus tadi buat penjelasan arsitekturnya balik lagi, itu udah bagus banget. Sama tadi ada login page, di mana ini meskipun masih pura-pura, tapi kalian udah setengahnya bikin inisiatif nih buat nambahin autentikasi ya, di mana nanti next-nya kalian coba pelajari pakai JWT atau session express session ya, nantinya pakai session storage juga kayak grup sebelumnya, itu bisa dicoba atau dieksplor lebih dalam buat autentikasi di back-end dan front-end-nya. Itu kalau misalnya kalian bisa autentikasi itu udah bagus banget lah buat jadi back-end atau jadi front-end lah. Itu tinggal dilanjutin aja ke framework kayak Nest.js atau di front-end tuh ada React, ada Vue, ada Svelte, itu banyak banget. Kalian bisa explore aja dan pilih salah satu gitu. Ini ada saran satu lagi nih buat semua grup nih. Kalau misalnya kalian tertarik belajar satu teknologi kayak buat advancement karir itu kayak Vue atau React di front end, terus di back end-nya kayak Nest atau Express.js ini, itu kalian nggak usah bingung ya milihnya yang mana gitu. Kalian coba aja kalau misalnya tertarik buat masuk ke suatu perusahaan, itu kalian pilih coba lihat requirement perusahaannya gitu. Kayak contohnya di Tokopedia buat backend itu pakainya Golang ya, bukan JavaScript. Jadi kalian bisa belajar Golangnya gitu. Kalau misalnya ada yang pakai JavaScript gitu, kayak dulu Bang Jago itu pakai JavaScript, itu bisa dilihat tuh mereka pakai teknologinya atau frameworknya apa. Itu bisa dilihat di job requirement-nya ya di LinkedIn gitu, biasanya ada gitu. Kalau front end biasanya yang paling besar tuh React, di mana yang keduanya tuh biasanya ada Vue gitu. Itu bisa dilihat aja di job requirement di LinkedIn, itu buat advancement kalian ya. Misalnya pilih mau nge-advance-in di mana gitu. Advancing di mana, terus kalian fokus di satu framework itu. Kalau misalnya udah fokus di satu framework dan fundamentalnya udah bagus, kalian mau pindah-pindah framework sama teknologi juga udah gampang lah gitu. Oke. Thank you guys buat hari ini, grup 32 keren banget, capstone project-nya juga udah bagus banget, tadi pakai mock API juga buat nge-backup API-nya udah keren. Good job guys, thank you buat hari ini semuanya. Oke, mantap. Thank you Karama. Mantap grup 32, keren banget. Nggak kalah keren ya sama grup-grup sebelumnya. Alhamdulillah ditutup dengan sangat baik. Good job, very good job grup 32, congratulations. Dan boleh dong tepuk tangan semuanya teman-teman buat grup kita yang terakhir nih. Mana nih tepuk tangannya? Ayo dong yang rame dong. Kita udah beres loh ini guys. Selesai, sudah bubar. Nggak ada lagi guys, isi weekly log sudah, masih ada nggak ya weekly log? Nggak tahu deh. Tapi intinya